Udah ya, kamu sekarang masuk aja, urus aja tuh anak kamu. Aku sekarang mau keluar sama laki-laki pilihanku. Dia bermobil, gak kayak kamu nih cuma kuli bangunin. Siapa sih yang mau sama kamu? Aku udah gak mau lagi tinggal sama kamu di sini. Aku pengen ngerubah nasib, gak mau terus-terusan miskin kayak gini. Ayo kita jadi jalan. Ayo. Ini aku baru 4 hari kerja kok kayak gini ya, rasanya kerja jadi kuli bangunan. Kayaknya masih ya kayak gak percaya gitu kenapa kondisiku sekarang malah jadi kayak gini. Kalau bukan karena aku difitnah 4 bulan yang lalu sama temenku sendiri, aku gak mungkin dipecat dari kantor. Ya meskipun gak ada bukti sih, tapi seharusnya Bu Bos waktu itu juga harusnya tegas dong. Aku ini kan nggak salah, lagian juga mereka nyalahkan aku, nuduh aku buat menggelapkan dana, tapi mereka nggak ada bukti, mereka malah tetap mecat aku secara tidak terhormat. Ya meskipun nggak ada sanksi apapun, cuman sekedar dipecat sih. Tapi aku masih belum terima aja, kok bisa sih temanku itu ya. Padahal dia yang ngajarin dari awal itu aku, tapi malah dia yang ngehianatin aku ya. Dia udah ngefitnah aku buat menggelapkan dana, padahal dia sendiri yang melakukan. Aku udah ceritakan sama Bu Bos, tapi Bu Bos malah nggak percaya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin ini memang udah takdirku. Yang penting aku harus tetap kerja, meskipun cuman sebagai kuli bangunan. Ya Allah, ini hidupku miris banget sih. Mana juga istri kayak gini sikapnya, pagi-pagi udah nggak ada di rumah, pergi juga nggak pamit. Mana juga Isel ditinggal-tinggal lagi, ya terpaksa aku titipkan sama si Sofyan. Masa Isel mau aku bawa buat kerja, sedangkan Isel kan masih kecil banget. Aku nggak habis pikir sama si Windy ini ya, kenapa Windy sikapnya malah berubah kayak gitu. Atau jangan-jangan karena sekarang aku udah jatuh bangkrut dan miskin kayak gini ya, Windy udah berubah banget sikapnya. Kalau cuman berubah ke aku sih aku nggak masalah, cuman kan dia juga ke Isel juga udah mulai berkurang waktunya, padahal dia juga nggak bilang mau ngapain. Kayaknya dia cuma main-main sih. Aku juga harus tetap sabar, semua ini aku lakukan demi Isel dan juga masa depan Isel. Jangankan jadi kuli bangunan, jadi buruh tani sekalipun aku bakalan lakukan. Kepala aku jadikan kaki, kaki aku jadikan kepala, untuk Isel sih, bukan untuk siapa-siapa. Ya semoga kerja kerasku ini bisa membuahkan hasil, meskipun cuman ya dapatnya sedikit-sedikit, aku juga harus tetap bersyukur. Itu dia, sampai aja. Bye. Ku kesini menyusul kamu, Bay. Kok kesinian? Ada apa ya? Gini, Bay. Sekarang kamu izin dulu. Dan sekarang kamu harus pulang, Bay. Soalnya Isel lagi demam, Bay. Aduh. Tapi Isel tetap di rumah kamu kan? Tetap di rumah. Bareng sama siapa? Sama ibu kamu? Padahal dari tadi udah saya kompres, udah kasih susu, Bay. Tetap aja, Bay. Sekarang aku keburu-buru ke sini, Isel nangis terus, Bay. Takutnya kenapa-napa kan. Ya udah, kita langsung ke sana aja ya.
biar aku nggak kerja dulu deh hari ini, nggak apa-apa. Lagian juga kasihan juga kan Isel kalau misalkan ini. Ini lebih penting daripada kerjaan kamu soalnya. Udah, aku kuncin kamu ya, soalnya Iya. aku nggak bawa motor. Udah, yuk. Bentar. Kasihan. Tapi udah kamu kompres kan ya? Udah. Isel masih di dalam ya? Iya, langsung masuk aja. Ya, kamu duduk aja kan. Kamu ambil Isel dulu. Iya, ya. Isel ini kenapa lagi ya? Kasihan banget nih Isel. Kayaknya bener-bener dia kangen sama ibunya nih. Windy udah kelewatan banget. Ya, ini baik. Isel. Aduh, kenapa? Aduh, panas. Oh, ini udah dikompres ya? Dikasih baby fever ya? Iya, mending duduk aja. Udah nggak apa-apa, ini takut nangis kalau duduk. Gini, emang istri kamu kemana sih baik kok sampai Isel ditinggal-tinggal kayak ini kan? Kamu kerja. Ya itu Yan, jadi sebenarnya gini Yan, kamu kan tahu sendirian, aku udah sekitar 3-4 bulan aku udah nggak kerja di kantor lagi Yan, aku dipecat. Jadi aku itu dipecat karena difitnah sama seseorang buat menggelapkan dana. Nah makanya sekarang kenapa apapun pekerjaannya yang penting dapat duit aku kerjain Yan. Ya meskipun sekarang aku juga udah jadi kuli bangunan, ya aku yang penting nggak nganggur itu aja Yan. Masalahnya kan aku dipecatnya secara tidak terhormat, jadi buat ngelamar di perusahaan lain pun sekarang juga udah agak susah gitu ya. Dan untuk masalah Windy ya, jadi Windy ini pagi-pagi tadi sebelum aku berangkat dia udah nggak ada gitu. Aku nggak tahu dia itu kemana, juga nggak ada pamit. Jadi selama aku udah udah dipecat, sikap Windy udah mulai berubah. Mungkin ya karena kehidupanku sekarang udah miskin barangkali ya. Jadi dia merasa merasa kekurangan, padahal untuk masalah belanja, makan, apapun kebutuhan Windy tetap aku penuhin. Cuman ya kayak gitu, Windy itu mungkin merasanya masih kurang gitu ya. Yang aku nggak terima cuman satu Yan, kalau cuman aku yang dicuekin sama Windy, nggak dipedulikan sama Windy, aku terima Yan. Cuman kan kamu tahu sendiri, ini anaknya Windy juga Yan. Windy itu kok tega banget gitu, sedangkan aku kerja, masa aku kerja mau bawa Isel? Ya itu. Ya aku untungnya juga punya temen kamu Yan, juga Isel juga lumayan deket sama kamu gitu. Kalau sama orang lain dia kan kamu tahu sendiri dia rewel, dia maunya cuma sama aku, sama kamu, juga sama Windy. Tapi Windy sekarang udah nggak peduli karena ekonomiku udah menurun Yan. Aduh, kasihan banget. Dan sebenarnya ya, orang yang sudah ngefitnah aku, dia pasti bakalan ada balasannya. Dia temanku sendiri kok ya. Ya pasti, itu baik. Dan aku juga curiganya sekarang, Windy itu kadangnya malam-malam dia keluar tanpa pamit Yan. Dia sembunyi-sembunyi keluar dari aku, padahal aku tahu. Cuman karena aku nggak mau tengkar di depan anak, akhirnya ya aku pura-pura nggak tahu aja Yan. Ya udah kalau gitu, aku pamit aja dulu ya Yan. Gak mau langsung dibawa ke puskesmas apa? Ke puskesmas aja begitu Pak? Biar udah nggak apa-apa Yan. Takutnya kan kenapa-napa nih Pak. Soalnya ini baru selesai nangis dari tadi cengeng Pak. Gak tahu. Udah nggak apa-apa Yan, nanti biar aku bawa sendiri aja. Kalau misalkan aku butuh bantuan kamu, aku bakalan telepon kamu Yan. Oke, siap Pak. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya. Gak mau minum dulu. Udah nggak apa-apa Yan, ini kasihan biar Isel juga istirahat. Barangkali Windy juga udah pulang gitu. Soalnya tadi emang udah nggak ada Windy gitu. Yaudah kalau gitu aku pulang dulu ya. Makasih banyak Hati-hati, ya. Pak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sekarang kasihan banget sama si Bayu. Sedangkan Bayu udah mempunyai seseorang anak kecil dan sekarang malah ditinggal sama istrinya. Aduh, oh iya, kayaknya Bayu nih sekarang lagi gak pegang uang kan. Barusan aku jemput ke tempat kerjanya, pastinya Bayu gak pegang uang buat si Isel. Ya udah mending aku langsung ke ATM aja. Soalnya takutnya Bayu mau bawa Isel ke rumah sakit. Kasihan banget kamu Sisil. Kamu ditinggal-tinggal terus sama mama ya.
Ya, semoga kamu tetap bisa jadi anak yang kuat, anak yang hebat ya nak, yang pinter. Habis ini Isel main jalan-jalan sama papa ya. Windy ini udah kelewatan banget ya. Sampai Isel sakit dia pun nggak tahu, padahal dia kan ibunya. Awas saja, ntar misalkan ada apa-apa sama Isel, aku nggak bakalan maafin Windy itu. Aku bakalan buat perhitungan ya. Udah yuk pulang. Aduh, ya aku harus cepetan berangkat nih. Aku harus buru-buru, tapi David mana ya? Nanti keburu Bayu datang lagi. Gimana sih David? Molor banget. Fit, angkat Fit, cepetan. Bayu kemana sih? Semoga aja dia perginya jauh. Fit, mana sih? Aku harus nunggu di mana nih biar gak kelihatan Bayu. Tunggu di depan aja deh. Udah sampai rumah sih. Nah ini mama. Bin, Aku mau keluar. kamu tadi juga keluar nggak pamit? Sekarang aku baru nyampe, kamu udah mau keluar lagi. Aku ini ya kerja karena Isel panas, jadinya aku pulang nih. Kamu pikir aku betah di rumah? Gini Bin, tadi ya pas aku mau berangkat kerja, kamu malah udah nggak ada. Isel kamu tinggal sendiri. Ya kan ada kamu. Kan aku kerja Win. Kan Ini itu ya, juga anak kamu. Masa aku terus sih? Aku juga mau keluar loh. kamu mau keluar kemana? Terus kamu nggak mau peduli sama anak kamu. Ini sekarang Ya kan Isel ada lagi kamu. panas Kamu ya. jadi bapak buat apa? Coba sakit kan tinggal dibawa ke dokter lah. Ribet banget sih. Aku nggak nyangka Win, ternyata kamu udah berubah banget ya sama aku ya. Dan juga sama Isel, kamu juga udah berubah. Berubah Aku atau tadi enggaknya ya, itu tergantung kamu, Bay. coba kamu pikir secara logika Win. Aku kerja bawa Isel ini aku titipkan sama temen aku, sama Ya gak Sofian. peduli lah mau dititipin sama siapa, kayak gak peduli. Yang penting dia sama kamu. Aku udah capek, aku pengen keluar, pengen jalan-jalan. Kamu mau keluar kemana? Gini ya, aku tanya sama kamu Win, selama aku nikah sama kamu, meskipun keadaanku sudah bangkrut kayak gini ya, Ya terus, kamu berharap aku di rumah terus? apa pernah kamu nggak pernah aku kasih duit Win? Itu dulu, gak usah ngomongin yang dulu. Sekarang kamu jadi apa? Coba kamu udah 4 bulan kerja serabutan gak jelas. Sampai kapan, Bay? Aku tuh gak mau punya suami yang kayak gitu, Bay. Malu sama orang-orang. Ya meskipun aku kerja serabutan, tapi setidaknya kamu masih tetap makan juga, tempat tinggalnya juga masih layak. Terus kamu pergi kemana? Tadi pagi juga kamu pergi kemana? Kamu gak perlu tahu, yang penting Ya aku. jelas aku perlu tahu Win, karena aku suami kamu Win. Kamu udah suami yang gak bertanggung jawab, jadi kamu udah gak perlu tahu lah. Kamu jangan seenaknya sendiri Win, mentang-mentang sekarang aku udah nggak punya apa-apa, kerjaanku Iya. serabutan, kamu musuh enaknya. Kamu sendiri yang Tolong ubah hargai keadaan aku kayak juga gini. dong sebagai suami. Kamu juga harus lihat ini juga anak kamu. Kamu itu Udah deh, macam apa sih? gak usah ngomongin anak, itu udah jadi tanggung jawab kamu. Loh, terus kamu nggak mau bertanggung jawab? Kalau enggak, kenapa? Oke, aku bakalan. Kamu bisa ngasih apa sih sama aku? Kamu bisa ngasih duit berapa sama aku? Aku disuruh rawat anak, disuruh jaga rumah, disuruh rawat rumah. Kamu bisa ngasih berapa? Udah ya, kamu sekarang masuk aja, urus aja tuh anak kamu. Aku sekarang mau keluar sama laki-laki pilihanku. Dia bermobil, gak kayak kamu nih, coba aku dibangunin. Siapa sih yang mau sama kamu? Aku udah gak mau lagi tinggal sama kamu di sini. Kamu pengen ngerubah nasib, gak mau terus-terusan miskin kayak gini. Ayo kita jadi jalan. Ayo. Nah, pasti kenal. Udah masuk. Kamu Kenapa? Hah? Kaget. Ya. Kebetulan nih. Siang aku minta tolong, ini kamu segala ini ya, soalnya aku ada urusan nih. Kamu bawa ke dalam aja. Kalau bisa ya jangan sampai ngeliat aku sama dia. Bawa ke dalam aja ya. Minta tolong. Kamu kenal. Kamu ngapain bareng sama istriku, Fit? Maksud kamu apa, Fit? Apa kamu nggak puas? Apa yang udah kamu lakukan sama aku, Fit? Kamu tuh nggak tahu diri banget ya, Fit. Aku udah bantu kamu buat masuk di kantor ya. Tapi setelah aku masuk di kantor, kamu malah ngehianatin aku kayak gini. Dan sekarang kamu malah mau keluar sama istriku, Fit. Kamu punya hati tau nggak, Fit? Kamu sekarang nggak berhak dorong aku. Hah? Makanya jadi orang jangan terlalu baik. Hah? Kenapa? Kamu marah sama aku? Marah? Karena aku emang sengaja buat menggiring kamu. Dan aku sudah berhasil menggiring kamu dari kantor tempat kamu kerja dulu. Dan sekarang
aku sudah bisa mendapatkan hati istri kamu. Ngapain lagi? Berarti kamu keluar bareng dengan laki-laki ini? Iya, Win, benar. asal kamu tahu. Kamu tahu kan? Laki-laki ini yang udah mengkhianati aku, Win. Dia udah memfitnah aku sampai aku dipecat dari kantor. Dan sekarang tiba-tiba kamu malah mau sama laki-laki yang udah menghancurkan hidup aku kayak gini. Ya kan yang mana yang menang kalau dia udah berhasil kayak gini? Oh, berarti Emang aku salah gak mau? banget nih ya, Win. Udah nikah sama perempuan kayak Yang kamu. salah tuh aku, Bay, nikah sama kamu, Bay. Udah San, sudah jalan. Udah yuk. Kamu mau kemana? Udah sana masuk aja. Apa sih? Win, kamu Kenapa? tuh nggak menghargai banget, durhaka banget sama suami, Win. Kamu udah telantarin anak kamu ya? Ya udah biar gak durhaka. Kamu bukan sama Michael lagi. Gampang Ya kan? nggak kayak gitu dong. Oke, kalau misalkan kamu mau pisah sama aku, kita urus hari ini juga. Tapi asal kamu Ya tahu, udah Win, dengan senang hati dong aku. aku sumpahin kamu ya, kamu bakalan kualat dan bakalan dapat balasan yang lebih Aduh, daripada kamu siapa ini. sih? Aku sakit hati, Win, anakmu sakit hati. Aku pastikan ya, dan aku bakalan berusaha buat kamu lebih susah daripada ini, Win. Ya. Kamu dan juga asal seperti kamu itu tahu ya? ya, aku bakalan balas perlakuan kamu. Kamu juga, Fit. Kamu tuh kejam banget ya jadi laki-laki ya. Kamu tuh macam apa, Fit? Makanya jadi orang jangan terlalu polos. Dan aku paling gak suka orang yang sok pinter, tau nggak? Hah? Apalagi kamu itu sok pinter di depan atasan kita, sehingga aku sempat mau disingkirkan. Aku tanya sama kamu bos. ya, kamu kerja di kantor itu gara-gara siapa, Fit? Karena aku yang merekomendasikan, Fit. Kamu bisa naik jabatan gara-gara siapa? Karena kamu minta bantuan sama aku, Fit. Terus, oke. Kalau aku harus berterima kasih, aku berterima kasih Udahlah, banget aku sama nggak usah- kamu. nggak usah Dan bahas- kalau kamu mau minta imbalan sama aku bakal berikan imbalan sama kamu. Hah? Udah puas kan? Hah? Aku nggak peduli masalah kantor sebenarnya, Fit. Yang aku nggak terima sekarang, kenapa kamu bareng sama istriku? Mungkin masalah kantor itu udah takdirku difitnah sama orang seperti kamu, Fit. Orang yang nggak tahu berterima kasih seperti kamu. Cuman satu, kalau masalah keluarga, Fit, kamu bakalan berhadapan sama aku, Fit. Jangankan kamu lari ke ujung dunia sekalipun, ke lubang semut pun bakalan aku kejar, Fit. Udah deh, kamu gak usah. Udah, kamu diem, Win. Gimana Kamu sih gak usah banyak ngomong, Win. aja? Kalau kamu mau cerai sama aku, oke, hari ini pun kita Ya cerai. udah, apalagi yang mau Oke, dibahas? aku bakalan buat kamu nyesel, Win. Semua yang telah kamu lakukan nggak bakalan aku lupain, Win. Ya udah, diingat aja terus. Oke. Aku sekarang mau Dan keluar jangan sama pernah Davin. kamu berharap buat ketemu sama anak kamu lagi, Win. Ya Dan udah, aku nggak aku bakalan emang juga nggak pengen ketemu sama kamu sama anak Oke, kamu. siap. Oke, aku bakalan buat kamu nyesel, Win. Kamu udah ngomong. kelewatan banget, Ya. Win. Udah ngomongnya. Kenapa aku ngelakuin semua itu? Karena dulu aku sangat iri dengan kebahagiaan keluarga kamu. Tuh, Ya? kamu dengar sendiri kan? Kamu punya hati atau enggak? Dan aku emang berniatan buat merenggut kebahagiaan kamu, ya, yang selama ini kamu tuh rasakan. Dan sekarang aku udah sukses. Kenapa aku mencat kamu? Disitulah titik kelemahan kamu. Kamu nggak usah sok tidak berkuasa. mempunyai pekerjaan. Kamu nggak usah sok berkuasa. Dia emang Yang udah mecat aku berkuasa. bukan kamu, tapi atasan kita yang punya perusahaan, Ya. bos. Bukan Dengan kamu. Campur Win, tangan siapa? Hah? ya, aku kasih tahu sama kamu, Win. Aku pastikan kamu bakalan nyesel udah bareng dengan laki-laki ini, Win. Laki-laki ini nih bukan orang baik, Win. Aku nyesel kalau aku tetap sama kamu di sini, Bay. Kamu tuh perempuan macam apa sih, Win? Anak kamu tinggalin cuma demi laki-laki bermobil ini. Udah. Ya iyalah. Sejahat Logis apapun banget. laki-laki, ketika dia tuh punya uang dan punya segalanya, perempuan bakalan mendekati tanpa memikirkan orang itu jahat, tau nggak? Hah? Sebaik apapun, ketika kamu gak punya uang, kamu bakal ditinggalkan dan dicampakkan oleh istri kamu sendiri. Camkan Bener itu, banget. ya. Hah? Terserah kamu lah. Aku bakalan bales semua perlakuan kamu, Fit. Aku bakalan bales semua perlakuan kamu terhadap keluarga aku, Fit. Yang pertama, kamu udah ngerusak Apa rumah tangga kamu? keluargaku, udah ngerusak rumah tanggaku, dan kamu juga udah berani ngefitnah aku di kantor. Semua perlakuan itu pasti akan ada karmanya, Fit. Udah, Bay, ini takdir kamu, Bay. Jadi gak usah. Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Kamu itu perempuan murahan, tahu? Terserah kamu mikir gimana. Yang jelas aku sekarang udah mau sama David, bukan sama kamu. Ya udah, terserah kamu. Ada ya perempuan kayak gini ya. Dia punya suami, punya anak, suaminya ditinggalin, anaknya ditinggalin, cuman milih laki-laki lain. Kalau kamu gak pengen aku direbut, harusnya kamu. Aku sebenarnya nggak peduli, Win. Kamu mau direbut sama orang ini, mau direbut sama bapak-bapak, sama umum. Aku nggak peduli sama sekali. Yang aku pedulikan cuman Isel takut kurang kasih sayang seorang ibu, Win. Gak peduli, kamu cari aja ibu yang lain, kan masih banyak. Kelewatan. Kalau ada yang mau sih. Ingat, Kamu untung di tempat umum. Kalau bukan di tempat umum,
Ingat, jabatan itu sangat membahagiakan, oke? Teman Kamu gak usah bisa banyak menjadi ngomong. lawan ketika kita terancam jabatannya, oke? Camkan, jangan terlalu polos, jangan terlalu baik terhadap orang lain. Ya. Sekali Kamu sekarang ya, udah gak usah banyak ngomong. Bisa nunjuk-nunjuk, biasa aja. Urus surat perceraiannya, aku bakalan tunggu di sini. Langsung bakalan aku tanda tangan. Aisyah, Buruan pergi. Oke. Jangan pernah kamu balik ke rumah ini lagi ya. Gak bakal balik rumah aku, di sana pasti lebih gede sama David Terserah. daripada rumah Oke. kayak gini nih. Aku bakalan balas perlakuan kalian berdua ya. Wah. sudah sakit hati, hah? Makanya jangan main-main. Kamu gak pergi, Fit. Aku bakalan habisin kamu di sini pakai tanganku sendiri. Aku hitung sampai. Emang kamu siapa? Hah? Ngabisin aku. Ya, emang kamu siapa? Dulu kamu punya kekuatan, tapi kalau sekarang kamu gak punya apa-apa. Hah? Aku hitung sampai 3, Fit. Kalau kamu nggak pergi dari sini, Aku dari Kamu tadi bakalan mau habis. marah, ya. Kamu Masih bakalan ada habis, istrinya ya. kamu tuh, hah? Tapi kalau 1, sekarang, hah? Apa? Mau apa? Hah? Menikam aku, tikam. Kamu bakal berurusan sama pihak yang berwajib. 2, Camkan. Bye. Tuh, Isel sudah tidur. Oh, Isel udah tidur. Nah, emang Apaan ya? kayaknya Mami Bapak Ya, gini Dian, mau cerita sama kamu ya. Ini mungkin udah takdirku ya. Udah kerjaan gak ada, istri malah dibawa lari sama orang ya. Kamu tahu nggak ya laki-laki itu yang bareng sama istriku itu sama si Windy. Dia itu laki-laki yang udah ngefitnah aku di kantor. Dia udah, Oh, berarti kamu yang ceritain pas ya bener ya, bener. Jadi itu orangnya Yan. Dan sekarang dia udah ngerusak rumah tanggaku juga Yan. Aku nggak paham, aku nggak punya salah apa-apa sama orang itu Yan. Tapi kenapa orang itu kok jahat banget sama keluargaku Yan? Aku nggak peduli. Sebenarnya dia mau jahat sama aku atau gimana, aku nggak peduli Yan. Yang penting jangan sampai anakku ini jadi korbannya. Dia juga udah berani bawa istriku Yan. Dan istriku juga nggak tahu diri banget Yan. Dia udah punya suami, udah punya anak, anaknya juga butuh kasih sayang dia. Dia malah seenaknya ninggalin aku sama Isel tanpa merasa bersalah. Katanya sih alasannya karena aku udah kerja serabutan, udah bangkrut. Dan yang lebih aku nggak terima lagi, kenapa harus dengan laki-laki itu ya. ya udah kamu yang sabar aja Pak. Ini pasti ujian kamu pasti juga akhirnya ada hikmahnya baik. Kamu yang sabar aja, pasti kamu akan menemukan wanita yang lebih baik daripada si Windy. Mungkin ini petunjuk Tuhan, mungkin Windy bukan yang terbaik buat kamu baik. Iya bener sih Yan. Tapi kan aku juga kasihan sama Isel Yan. Kalau aku sih nggak peduli, aku mau sakit hati atau gimana pun aku nggak pedulian sama keadaanku sendiri. Yang aku pedulikan cuma masalah anak Yan. Coba deh bayangin Yan. Misalkan kamu dilahirkan, terus ibu kamu itu dari kecil itu nggak bareng dengan kamu gitu. Kan kamu pasti merasa kurang kasih sayang seorang ibu kan ya. Namanya juga ibu kandung itu nggak bisa digantikan dengan siapapun ya. Aku nggak habis pikir sama si Windy itu ya. Dia itu punya hati atau enggak sih? Kok bisa gitu loh? Dia itu seenaknya bilang, kamu itu cuma kuli bangunan, kamu itu kerjanya serabutan, dan sekarang aku mau pergi dengan laki-laki ini. Pas keluar ternyata orang itu adalah orang yang udah ngefitnah aku di kantor. Itu yang lebih membuat aku sakit hati lagi ya. Udah baik, sekarang kamu harus semangat. Karena Isel sekarang cuma punya kamu baik. Kalau kamu misalkan nggak semangat, jadi apa Isel? Kelak baik. Kalau masalah Isel, sekarang udah kamu, kalau Isel biar sama aku aja baik. Kamu sekarang fokus kerja. Kalau masalah Isel, aku kan nggak ngapa-ngapain, aku yang ngerawat Isel aja. Gak apa-apa baik. Iya sih Yan, bener apa kata kamu Yan. Isel sekarang kan cuman punya aku gitu loh, ibunya udah nggak peduli gitu. Kalau misalkan aku sampai nggak semangat, ya Isel masa depannya gimana gitu. Ya alasanku sekarang kerja itu cuman buat Isel gitu. Ya aku juga sebelumnya makasih sama kamu Yan, kamu udah baik banget sama aku Yan. Aku kalau misalkan nggak ada kamu ya aku nggak tahu harus gimana lagi Yan. Untungnya ada kamu sama ibu kamu yang mau bantu aku Yan.
Ya aku habis ini juga bakalan cari kerjaan lain yang lebih layak, kemudian gajinya juga lebih gede gitu. Biar nanti juga aku bisa buat nabung, persiapan buat sekolahnya Isel gitu. Aku yakin pasti kamu bisa kok, Wai. Iya Sian. Tapi aku juga pastikan aku bakalan balas semua perlakuan istriku ini, mantan istriku ini dengan laki-laki itu kan. Aku bakalan balas semua perlakuan mereka agar mereka tahu bahwa enggak semua orang bisa mereka perlakukan seperti itu. Kalau misalkan mereka aku biarkan, aku takutnya ada korban baru yang bakalan ada lagi ya. Karena si David itu licik banget orangnya, namanya itu David ya. Tunggu bentar, Sayang. Ada sesuatu yang harus aku tunjukin sama kamu. Ya. Apa? Kamu tenang aja. Kalau kamu bareng sama aku dan kamu hidup sama aku, ya, kamu gak bakalan kekurangan dan kamu serba kecukupan. Kenapa aku berhenti di sini? Aku itu pengen ngasih tahu aset aku yang baru aku beli. Apa ini semua sawah ya. Yang ada di sini itu kemarin. Semua? Iya, kemarin aku yang beli. Dan kalau ini sudah jadi milik aku, otomatis ini jadi milik kamu kalau kita sudah menikah. Jadi kapan nih kita nikah? Ya cepatnya. Kita urus. Kita harus hari ini ya. Tapi buat Isel, tadi aku kepikiran sih dari tadi di jalan. Aku sebenarnya terpaksa ngomong kayak gitu. Berarti kamu Aku masih juga kepikiran? kasihan sama Isel. Berarti kamu masih kepikiran sama anak kamu? Iya, aku takut beneran gak dibolehin ketemu sama dia nanti. Kalau kamu masih kepikiran dan hak asuh kamu yang mengasuh, aku bakal mengusahakan supaya hak asuh itu milik kamu. Kamu tenang aja. Beneran ya? Soalnya Iya. nanti Bayu pasti gak bakal mau. Bayu sekarang bisa apa? Oh, iya sekarang juga sih. dia itu gak punya apa-apa. Ya, segala sesuatu yang dimiliki dia itu sekarang sudah musnah. Hah? Iya bener, emang musnah banget. Dia udah bangkrut banget, tiap hari cuman nguli aja. Aku kan malu sama orang-orang, Fit. Masa aku mau sih punya suami kayak gitu? Ya wajar dong kamu bisa milikin semuanya, terus bisa ngerebut aku juga dari Bayu. Karena kamu juga berusaha kan? Ya, sebenarnya aku sih udah lama cinta sama kamu. Kenapa aku harus setega ini dan aku harus memperjuangkan cinta aku buat milikin kamu meskipun banyak hambatan dan aku harus melawan Bayu sendiri. Hah? Jadi kamu Ya, berjuang itu ya dari dulu? Ya ini bentuk perjuangan aku. Kenapa gak dari awal aja sih aku sama kamu? Ya mungkin takdir berkata lain ya. Ya. Kamu tenang aja. Ini salah satu aset aku dan masih banyak aset aku yang lain. Masih Belum aku banyak? tunjukin sama kamu. Ya. Kamu gak usah ragu dan gak usah khawatir. Kamu sudah memilih pilihan yang tepat. Hidup Ya, bareng aku tahu kok kalau ini jalan yang tepat buat aku. Mau gimana pun caranya, Bayu kalau emang udah katanya bangkrut, dia bakal bangkrut kan. Jadi harusnya aku dari awal sama kamu. Kamu udah dulu mana sih, Fit? Udahlah, gak usah bahas itu. Kalau masalah itu yang penting sekarang aku sudah bareng sama kamu. Oh ya, Ya kalau udah. kamu mau ngurusin surat cerai kamu sekarang, mendingan baju-baju dan Oh iya, kenapa tadi gak sekalian sih aku bawa barang-barang? ya mungkin tadi itu terbawa emosi sehingga kita tidak berpikir ke sana. Ya udah, kita balik kanan aja ya. Kita ke rumahnya kamu dulu, ambil semua barang-barang kamu dan kita langsung urus surat perceraian. Males banget aku mau ketemu sama si Bayu itu. Ih. Gak apa-apa, untuk terakhir kali kamu ketemu sama mantan suaminya kamu itu. Semoga aja terakhir kali. Dan kamu gak bakalan ketemu sama dia lagi. Bu Nova. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini atasan aku di kantor ya. Pak Bayu. Iya. Silakan duduk Bu. Oh iya, permisi ya Pak. Iya. Bu Nova tumben-tumbenan kesini Bu.
ada acara apa ya Bu? Ada kepentingan apa ya Bu? Saya mohon maaf ya Pak sebelumnya sama Pak Bayu. Soalnya saya sudah tahu untuk penggelapan dana itu bukan salah Pak Bayu. Saya sudah salah Pak, sudah caci maki Pak Bayu, sudah jahat sama Pak Bayu, sudah berperilaku yang gak baik sama Pak Bayu. Sebentar Bu Nova, maksudnya ini gimana ya? Kalau misalkan Bu Nova mau menjelaskan masalah penggelapan dana yang terjadi 4 bulan yang lalu, saya sudah melupakan masalah itu Bu. Tapi perlu Bu Nova tahu, sebenarnya itu saya sudah menjelaskan sama Bu Nova kalau misalkan itu bukan saya yang melakukan Bu. Iya Pak, tapi saya sudah salah tuduh Pak sama Pak Bayu, makanya saya kesini biar masalahnya juga cepat selesai Pak. Saya sudah tahu kalau yang penggelapan dana itu bukan Pak Bayu. Oh gitu. Ya saya mohon maaf juga Bu sebelumnya. Terus kalau misalkan Bu Nova tahu, emang Bu Nova tahunya dari mana ya Bu? Apa Bu Nova melakukan audit atau mencari bukti-bukti sehingga Bu Nova menyimpulkan kalau misalkan saya nggak bersalah Bu? Iya benar Pak, saya sudah mencari bukti-bukti di perusahaan juga Pak. Soalnya itu salahnya Pak David. Nah, Saya sudah melakukan nanti biar Pak David berproses dengan pihak yang berwajib. jadi karena Bu Nova udah tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa, meskipun kejadiannya udah agak sedikit lama, 4 bulan yang lalu, 3-4 bulan yang lalu, saya juga bakalan menceritakan yang sebenarnya Bu. Jadi David itu kan teman saya Bu, dia itu bisa kerja di kantor karena saya yang menjamin ke Bu Nova atas kinerjanya Bu. Karena memang awalnya saya mengira dia itu serius Bu. Masalah kemampuan Bu Nova bisa nilai sendiri. Tapi untuk masalah penggelapan dana Bu, saya juga sudah berusaha menjelaskan waktu itu ke Bu Nova. 4 bulan yang lalu saya sudah menjelaskan ke Bu Nova, tapi Bu Nova malah nggak dengerin saya. Bu Nova lebih mendengarkan karyawan yang baru masuk, itu pun kinerjanya nggak seberapa bagus juga Bu, yaitu David. Padahal David yang ngajarin itu juga saya Bu. Saya sudah lama bekerja dengan Bu Nova sampai saya ada di posisi manajer waktu itu. Apa pernah saya melakukan kesalahan yang kesalahan itu sangat fatal di mata Bu Nova? Saya yakin saya belum pernah melakukan kesalahan itu Bu. Dan selama Bu Nova ditugaskan di luar negeri, ada pekerjaan di luar negeri, saya menghandle seluruh pekerjaan Bu Nova. Apa ada pekerjaan saya satu pun yang tidak sesuai dengan apa yang Bu Nova harapkan? Saya rasa sesuai semua Bu. Dan ini mungkin menjadi koreksi buat Bu Nova, menjadi evaluasi buat kedepannya, agar mengambil keputusan itu jangan ceroboh Bu. Harus melihat dulu mana yang salah, mana yang benar Bu. Saya sebenarnya sudah melupakan hal itu Bu. Cuman dampak atau impact dari kejadian itu Bu, istri saya itu sudah mulai berubah sikapnya sama saya Bu. Karena saya kan semenjak dipecat secara tidak terhormat sama Bu Nova, ditambah lagi saya di blacklist dari semua perusahaan yang Bu Nova kenal. Akhirnya saya kerja serabutan Bu, saya kerja kuli bangunan. Sampai istri saya itu juga sikapnya sudah mulai berubah. Tapi ya nggak apa-apa Bu. Ya, sebelumnya kan Pak Bayu jadi manajer. Untuk menebus kesalahan saya jadikan Pak Bayu sebagai direktur utama Pak di perusahaan. Ya mudah-mudahan dengan ini saya bisa banyak belajar dari Pak Bayu. Karena prestasi Pak Bayu kan nggak mungkin kalau misalkan Pak Bayu tetap tidak kerja gitu. Ya jadi sebenarnya Bu, gimana ya Bu? Bukan saya bermaksud buat nolak Bu. Tapi gimana ya Bu, istri saya itu sudah menceraikan saya karena masalah ekonomi saya Bu. Tapi kalau misalkan memang saya diberikan amanah lagi, saya juga nggak ada alasan buat nolak. Saya juga harus bekerja demi masa depan anak saya Bu. Saya nggak peduli sudah sama istri saya. Dan asal Bu Nova tahu, istri saya menceraikan saya cuma demi seorang pria yang sudah pernah mengkhianati saya Bu, yaitu David Bu. Jadi David itu sudah nendang saya dari kantor, sudah memfitnah saya padahal dia yang melakukan, dan sekarang dia juga merusak rumah tangga saya Bu. Aduh, sebelumnya saya minta maaf banget ya sama Pak Bayu. Ya ini keputusan, saya nggak buru-buru Pak, ini keputusan Pak Bayu gimana. Mau bergabung lagi sama perusahaan saya itu terserah Pak Bayu. Cuman saya sekali lagi atas nama saya sendiri dan perusahaan, saya minta maaf ya Pak ya.
Ya Bu, nggak apa-apa. Jadi kalau Bu Nova minta maaf, udah saya maafin dari lama Bu. Saya yakin Bu Nova itu juga dipengaruhi dan dikelabui sama si David. David tuh licik banget Bu orangnya. Iya benar Pak. Tapi saya juga insya Allah akan terima permintaan Bu Nova. Saya bakalan kerja lagi di perusahaan Bu Nova. Kalau misalkan saya diamanahkan sebagai direktur utama, saya bakalan maksimalkan kepercayaan Bu Nova. Dan untuk masalah si David, saya bakalan bantu Bu Nova juga buat tangkap si David itu. Kalau misalkan Bu Nova memang sudah buat laporan ke pihak yang berwajib, nanti saya juga bakalan ikut ngawal proses kasusnya David ini Bu. Karena saya juga sakit hati. Bukan sakit hati karena dia menendang saya dari kantor. Enggak Bu, saya rasa itu memang mungkin karena dia takut kalah saing ya. Saya nggak peduli masalah itu. Cuman yang bikin saya sakit hati, dia sudah merusak rumah tangga saya. Dia sudah merenggut kebahagiaan anak saya Bu. Dan saya juga butuh supportnya Bu Nova biar saya bisa juga memberikan balasan yang setimpal dengan si David Bu. Siap Pak Bayu tenang aja, soal Pak David itu nanti usut tuntas sama saya Pak. Karena saya sudah melaporkan juga ke pihak yang berwajib. Oh ya udah, kalau misalkan memang kayak gitu berarti tinggal menunggu kapan David ini bisa diproses gitu aja ya Bu ya. Iya Pak. Ambil semua barang-barangnya kamu. Nah ini dia si David. Loh, kok ada Bu Nova ya? Mau ngapain lagi kalian di sini? Kamu ngapain ke sini? Bareng-bareng lah. Bu Nova, Pak David, saya sudah tahu kelakuan Pak David. Pak David bakalan ditangkap sama pihak yang berwajib Pak. maksudnya gimana ya Bu ya? Sudah Pak, saya sudah tahu kelakuan Pak David. Pak David kan yang melakukan penggelapan dana, dan Pak David juga yang sudah memfitnah Pak Bayu. Dan Pak David juga sudah saya laporkan sama pihak yang berwajib. Bu, Udah, minta maaf Bu. Kamu gak usah sok-sok polos kayak gitu Fit. Sekarang udah ketahuan semua, Bu Nova sudah punya bukti-buktinya bahwa yang melakukan penggelapan dana di waktu 4 bulan yang lalu itu kamu, bukan aku Fit. Dan kamu mengkambing hitamkan aku Fit, sehingga aku dipecat sama Bu Nova. Kamu punya hati atau enggak Fit? Kamu melakukan itu, aku di blacklist dari semua perusahaan sama Bu Nova, cuman gara-gara fitnah dari kamu Fit. Keluargaku kekurangan Fit. Aku nggak bisa kerja Fit, nggak bisa melamar pekerjaan. Aku jadi kuli bangunan, sampai istriku sendiri ya itu nggak nganggap aku sebagai suami Fit. Dan tadi ketika aku pulang kerja, aku habis kerja bareng sama anakku, tiba-tiba kamu udah jemput istriku Fit. Kamu bener-bener ya Fit? Kamu punya hati atau enggak Fit? Aku ini punya anak Fit, Windy ini punya anak Fit. Ya, aku minta maaf Bay. Udah, gak usah banyak ngomong Fit. Aku sudah bilang sama kamu, semua perlakuan kamu, semua perbuatan kamu itu pasti bakalan ada balasnya Fit. Kamu udah berani nyakitin aku Fit, dan kamu sudah zolim terhadap anakku Fit. Dan sekarang sudah, ya gak perlu nunggu bulan, gak perlu nunggu tahun. Hari ini pun kamu sudah dapat balasannya Fit. Baik, aku minta maaf Bay. Aku emang orang yang paling kejam di dunia ini. Kamu minta maaf sama aku bisa maafkan Fit. Tapi ini masalah anakku Fit. Kamu sudah merenggut kebahagiaan anakku, dan kamu sudah menghancurkan keluargaku Fit. Tapi kita bisa perbaiki. Udah, kamu gak usah banyak ngomong. Cuman salah Kamu paham, sudah menentukan pilihan kamu bakalan nikah dengan orang ini, dan silahkan kamu menikah dengan orang ini, karena sebentar lagi orang ini bakalan ada di balik Kita berdua jeruji. ditipu sama orang ini, Bay. Jadi Enggak, aku nggak merasa ditipu. Kamu yang merasa ditipu. Dan kamu jangan pernah berharap buat ketemu sama anak kamu lagi. Isel itu anakku, dan kamu jangan pernah injakkan kaki di tempat aku lagi. Kita sudah cerai, dan kalau misalkan kamu nggak mau ngurus surat perceraian kamu, aku yang bakalan ngurusin. Yan, aku minta tolong sama kamu Yan. Nanti hari ini juga kalau bisa kamu urus surat perceraianku dengan Bindi, dan hak asuh Isel harus ada di aku. Oke, siap. Karena dia nggak bakalan bisa didik Aisel seperti anak-anak yang lain. Perbaiki diri kamu buat diri kamu sendiri, jangan perbaiki kamu buat aku dan juga anakku. Anakku sudah cukup mempunyai aku, dan dia nggak perlu kamu lagi. Baik, aku minta maaf. Aku orang yang gak tahu berterima kasih. Sudah Pak, kamu mending pergi aja dari sini. Bu. Kamu tuh gak becus kerjanya juga. Bu, saya minta maaf Bu. Tapi Kamu minta maaf, oke. Apa yang mau kamu sampaikan? ya, Apa lagi? ya aku emang orang yang gak bisa berterima kasih. Dan
jelas-jelas kamu sudah mengangkat derajat aku dari aku tidak bekerja sampai aku bisa bekerja. Ya mungkin aku cuma ambisi untuk memiliki Windy, istri kamu, karena aku emang cinta sama dia. Makanya aku gelap mata buat ngelakuin ini semua. Oh gitu. Aku minta Cuman maaf, demi Fit ya, kamu mikir coba, kamu punya hati nggak? Windy itu sudah punya anak, Fit. Dia itu istriku, Fit. Aku yang sudah nolong kamu, Fit. Tapi kayak gini balasan kamu, Fit. Dan kamu siap-siap. Selagi kamu masih belum ada di balik jeruji, kamu nikmati dulu, ya. baik, ya. Hari-hari terakhir kamu di tempat bebas kayak gini, Fit. Ya, aku emang sekala dan aku terima apa yang menjadi konsekuensinya. Kalau emang aku harus mendekam di jeruji, ya ini emang perbuatan aku. Ya, bagus. Tapi yang penting aku minta maaf banget sama kamu dan Bu Nova, saya minta maaf karena aku sudah menggelapkan dana perusahaan dan mengkambing hitamkan Bayu sebagai karyawan senior, Bu Nova. Saya minta Ya maaf nggak apa-apa, ini kan perbuatan kamu sendiri, jadi tanggung akibatnya sendiri. Dan buat kamu bisa pergi dari sini. Kalau misalkan kamu ambil barang-barang kamu, nanti aku bakalan antarkan barang-barang kamu ke rumah si David. Kan kamu udah mau nikah sama David. Mungkin aku bakalan nikah sama Windy. Oh, itu urusan kamu, Fit. Kamu mau nikah atau enggak sama Windy? Yang jelas Windy nggak boleh ada di tempat ini lagi. Ini rumah aku dengan anakku. Kamu bisa pergi sekarang, bawa perempuan yang nggak tahu malu ini. Dan jangan pernah kamu buat ketemu sama anak kamu lagi. Silakan, bawa perempuan ini. Bayu, aku minta maaf, Bayu. Pergi. Oh ya, satu lagi. Mobil itu kan mobil kantor. Kan kamu sudah dipecat. Bayu, sekali lagi saya minta maaf ya Pak ya. Sudah gara-gara saya keluarga Pak Bayu jadi hancur. Enggak, Bu, ini bukan salah Bu Nova juga. Mungkin emang udah takdirnya saya harus berpisah dengan Windy. Mungkin ini jalan terbaik buat saya dengan istri saya. Lagian juga kalau misalkan saya masih tetap dengan Windy, saya khawatir ketika ekonomi saya menurun lagi, Windy akan mengulangi hal yang sama, Bu. Saya tidak mau mengorbankan anak saya. Cukup saya yang disakiti sama Windy, jangan sampai anak saya juga ikut terzolimi sama perempuan yang nggak tahu malu itu, Bu. Ya udah. Yan, kan gini Yan, aku kan udah sebentar lagi udah mau jadi direktur utama nih. Nah, nanti kamu kan juga belum kerja. Nanti saya juga mau rekrut teman saya ini, Bu. Karena ini kebetulan juga ijazahnya S1, Bu. Ya udah, kalau gitu kita ngobrol di dalam ya. Kamu lihat di dalam Yan, Isel takut bangun ya.